kontak apusi dengan acara sinau bareng. Sebab nek aku nyinau niku aku gak iso. Nek aku dari kiai aku gak iso. Wong aku gak ro ya. Mulanya aku bareng-bareng awakmu sinau kepada bapak-bapak semua. Dan puncak pengetahuan kita malam hari ini yang namanya belajar tanpa batas, dalam hal ini kita mempelajari Anda sendiri, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin sendiri, itu beliau mengungkapkan dengan sangat jelas. Jadi kalau kembali ke khitoh tadi itu, khitohnya kalau kita rumuskan dari beliau sederhana, satu prinsip tawasud. Pokoknya kudu ummatan wasaton, khairul umuri awsatuha, terus menerus dalam kehidupan bernegara, berbangsa apapun selalu menjadi titik tengah, menjadi khatulistiwa ya. Nomor dua, tawazun, selalu menciptakan keseimbangan antara semua pihak di dalam berbangsa Indonesia ini. Ketiga, tasamuh, jadi selalu memberi ruang kepada yang lain, selalu toleran, selalu siap ngalah ya. Mergo apalagi ini sangat hidup karena kita punya kebudayaan Jawa. Nek NU iku nek nganggo cara wayang iku memposisikan diri sebagai punokawan dan ponokawan. Punokawan itu seorang atau kelompok yang menemani negara, raja maupun rakyatnya dengan ilmu. Dan ilmunya bukan ilmu praktis material, tapi ilmu kebijaksanaan. Jadi dia tidak hanya benar, tidak hanya baik, tapi juga bijaksana, ya, mulia, gitu. Itu namanya punokawan. Fungsi yang kedua NU adalah ponokawan. Ponokawan ini bedanya dengan punokawan adalah kalau punokawan dengan ilmu wisdomnya yang tinggi dan luas, kalau ponokawan ini menemani dengan cinta dan kesetiaan. Oleh karena itu, Anda sekarang sudah punya pedoman. Kapan ada gejala keluar dari khitoh atau tidak, Anda sudah punya pedoman. Asalkan tawasud, tawazun, dan tasamuh, ya, itu berarti NU berada pada relnya atau pada jalannya, khitohnya tadi, khotnya tadi itu. Gitu. Nah, satu informasi lagi saya mohon dengan sangat, belum lengkap, beliau sudah sangat lengkap dan sudah ketemu malam ini. Anda sudah tahu persis sekarang, sudah fresh seperti tahun 1926 ini. Sudah fresh kembali kita ya malam hari ini. Jadi wingi sing salah-salah wis sepuron kabeh. Meneh mulai awakmu mimpin, ayo didandani meneh kabeh. Tawasud, tawazun, dan tasamuh, kemudian direposisi atau diorganisir kembali antara yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan dan polisinya adalah dengan perintah atau dengan paksaan kekuasaan. Makanya itu urusan PKB dan kekuasaan atau pemerintah. Tapi kalau yad'una ilal khair, dakwah khair itu adalah kebaikan yang masih cair, yang masih universal, dilakukan oleh siapa saja, setiap manusia dari bangsa Indonesia. Kemudian yanhauna 'anil munkar, ini dilakukan bersama-sama oleh pemerintah maupun rakyatnya, oleh PKB maupun Nahdlatul Ulama. Dengan ini saya kira malam ini kita sudah khatam. Sudah jelas pengetahuan kita dan itu tidak bisa saya yang menjelaskan. Jadi aku iki nggak sinau bareng ku jane gak ngapusi awakmu. Anjen aku gak iso karo gak roh, dadi aku tak njaluk tolong bapak-bapak, mas-mas semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk bersama-sama menggali apa yang kita perlukan untuk masa depan kita bersama, gitu ya. Terakhir sekali, satu informasi Pak Muzamil, saya minta mikrofonnya. Pak Muzamil, ini peristiwa teknis. Jadi berdirinya NU itu ketika Mbah Hasyim itu menjadi santrinya Syekhona Khalil, ya. Setelahnya, ya. Kaitannya dengan Mbah Khalil gimana Pak Muzamil? Setahu beliau ya, benar tidak kita cari bersama ya, ojo mutlak-mutlakan ya, ono keliru-keliru didik ya, kan gak iso pas-pas nemen ya, rupanya peteng-peteng ya, kadang-kadang keliru-keliru meleset-meleset, kon lapang buyang-buyungku tahu runo kon ya. Oke Pak Muzamil, tolong diceritakan sedikit aja. Ya, jadi Mbah Hasyim memang berguru kepada Syekhona Khalil. Nah pada saat situasi seperti yang disampaikan Gus Kikin tadi, ada semacam tuntutan-tuntutan untuk mendirikan organisasi.
Tapi Mbah Hasyim itu orangnya yang senang musyawarah. Dia tidak mau mendirikan sendiri, maka minta pendapat beberapa ulama dan juga butuh petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena itu beliau bermunajat istikharah, tapi belum keluar-keluar petunjuk itu. Ternyata yang dapat petunjuk adalah Hadratus Syekh Syekhona Muhammad Holil Bangkalan. Maka pada tahun sekitar sebelum NU berdiri, tahun 24 itu, Syekhona Holil mengutus santrinya, yaitu Ki As'ad Syamsul Arifin, itu guru saya, itu ya. Nah, untuk datang dari Bangkalan ke Tebu Ireng sini dengan perintah membawa tongkat sambil membaca surat Toha ayat 17 sampai 22. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asoy atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hayatun tas'a dan seterusnya sampai 22 ya. Itu disampaikan kepada Mbah Hasyim di sini, itu Bireng, siapa ini utusan dari Sunnah Holil? Oh ya, ada apa? Disampaikan tongkatnya, ayatnya dibacakan. Kata Ki As'ad, Hadratus Syekh langsung menjawab, berarti ini guru saya merestui saya untuk mendirikan jam'iyahnya para ulama. Bukan langsung nama Nahdlatul Ulama, jam'iyahnya ulama. Selang tidak berapa lama setelah pulang, Syekhona Holil mengutus Ki As'ad lagi membawa tasbih sambil membaca ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar. Itu diputar sak putaran ya Jabbar Qahhar itu. Nah, disitulah barangkali pesan Syekhona Holil tentang tongkat Musa, NU itu. Tongkat Musa yang di situ Nabi Musa mengatakan ini untuk angun wedus. Nah, jadi NU berarti posisinya angun wedus. Jadi awakmu wedus kabeh. Sadar. Udah. Ya itu, Oke. itu ya peristiwa dari Syekhona Holil Bangkalan. Saya tadi bisi Gusola, mbok sampean bikin tim untuk nyusun benar secara detail seluruh sejarah itu supaya menjadi rujukan yang jelas bagi generasi berikutnya. Engko nek gak engko ngarani nyongko don ya. Nanti kita akan terbias-bias dalam sejarah. Kalau ada penyusunan buku dari Tebu Ireng mengenai semua itu, asal-usulnya, data-datanya, semuanya lah. Pokoknya diverifikasi sedetail mungkin, seteliti mungkin. Mudah-mudahan buku itu akan menolong bangsa Indonesia. Sebanyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta, itu karena tidak punya rujukan Tebu Ireng. Kalau dia mengetahui apa yang dulu pernah terjadi, yang akhirnya berpusat di Tebu Ireng, maka Indonesia akan punya kaca, akan punya cermin, akan punya marja, akan punya rujukan, gitu ya. Ada tambahan nanti saya sedikit lupa tadi. Ya oke, sekarang aja tak apa. Ya. Tadi masalah kitab dan cincin. Nah, gitu ya. Jadi Syekhona Holil itu memberi kepada santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kitab, kepada Ki Ahmad Dahlan juga kitab. Terus mbahnya Mbah Nun ini, buyutnya itu Kiai Imam Zahid itu dikasih cincin. Nah, Mbah Hasyim menjadi pendiri NU, Ki Ahmad Dahlan menjadi pendiri Muhammadiyah. Nah, satunya cincin. Nah, maka kalau tadi kitab sudah diartikan, cincin ini kan cinta, tanda cinta, perkawinan. Oleh karena itu, kalau ada apa-apa di Indonesia, ini tugasnya Mbah Nun. Gitu ya. Gitu. Beliau tidak boleh masuk NU, tidak boleh masuk Muhammadiyah, tidak boleh masuk FPI apalagi HTI. Sudah bubar, gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa antara NU, Muhammadiyah, FPI dan lain-lain, memang beliau yang harus mencincinkan. Nah, itu ya. Maka beliau itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan yang lain-lain, tapi juga NU, juga Muhammadiyah, juga yang lain-lain sebetulnya. Karena hatinya ada di mana-mana, meskipun tidak kemana-mana. Nah gitu. Saya kira itu cincin. Enak dhewe arek-arek sing gelut kono aku sing dikon ndamekno arek-arek iku kene gak melok mbadok gitu. Aku sing dikon ngurukun-ngurukunno tapi gak apa-apa rek. Aku kan nun ya. Nun lak ali-ali ya. Ngono
mulane aku iki seneng ake. Ngono lho rek ceritane. Oke. Al-aqiu minal iman gitu. Opo meneh Gus. Aja mureng-mureng rek ya. Lho nek kon gak guyon ngene ya apa kate bersatu hatimu ya. Oke, jadi teman sekalian, menurut kakaknya Pak Hasyim Muzadi yaitu Mbah Mukhid Muzadi, sampean lihat rekamannya. Pokoknya saya tuh NU. Mbah Mukhid mengatakan, sampean lihat rekamannya di YouTube ada. Pokoknya Cak Nun iku NU. Kadek ngarani Muhammadiyah tak tonyo raine ngono deh. Dadi aku NU gitu. Tapi aku yang menengahi sebab anjen aku NU ngono ae. Tapi aku yang Muhammadiyah barang aku sekolah SMA Muhammadiyah. Aku ben ketua IPM, kate lapokon ya. Jadi Nabi Muhammad NU atau Muhammadiyah? Aku nyelidiki ubian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Ali, Utsman bareng tak takon sampean niku NU atau Muhammadiyah. Jok taek-taekan kon takon gak ngono kan. Jadi teman sekalian, I love NU, I love Muhammadiyah, I love the whole human being and kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ojo kuatir tak kancani kon kabeh, tak kancani. Aku gak duwe kepentingan apa-apa, aku wis duwe novia kala jengking. Tenang ae, ya. Pokoknya tak kancani rek, ngono ya. Tenang aja, saya tidak punya dendam, saya tidak punya masalah dengan Anda semua. Kalau Anda punya masalah sama saya bersyukur supaya saya bisa mendoakan Anda menjadi berdamai kepada saya. Ngono ya rek ya. Aku kangen karo Gus Dur mergo koncoku ndagel, dudu koncoku ilmu. Aku tahu pertandingan dagel karo Gus Dur di Museum Jakarta. Gantian Gus Dur aku, Gus Dur aku, Gus Dur aku sampai akhirnya aku kentekan Gus Dur tak dadekno dagelan. Gitu. Lha ya apa kentek? Wah pokoke Gus Dur karo aku sing ngono iku lah. Wah aku dilolokno terus padahal aku karo Gus Dur sopan gak karo-karoan aku. Takzim terus aku Gus Dur ngono apa dilolokno terus aku. Dan aku sebagai wong tuwek gitu. Selalu ngalah karo kabeh. Iki Gus Dur ngrungokno dancuk Cak Nun ngene iki. Lah Gus Dur sering metu te mriko, ten dalan. Terus liwat ana truk-truk liwat. Pak Harto titik 2. Enak zamanku to le. Terus Gus Dur mesem, terus Gus Dur miber metu Pak Harto di alam barzah. Loh, Gus kok te mriki? Mboten kula niki bosen. Tentu buyureng niku kula dereng ditekani malaikat mungkar nakir lho kok dorong. Lah sing ziarah mboten entek-entek. Padahal nek ziarah entek 40 langkah dari kuburan baru dia didatangi. Lagi anggar mungkar nakir itu wah jak akeh mulai meneh ngopi. Rokok. Wah gak sida-sida. Terus Gus Dur sambatan Pak Harto. Gitu. Terus loh, ngapa niku Gus? Niku lho, wong-wong niku kangen sampean. Truk-truk niku isine enak zamanku to le. Terus Pak Harto kan rada isin-isin karo bangga salah tingkah ngono. Lho, nek menurut sampean Gus Dur niku leres ta mboten? Nggih leres jare Gus Dur. Soale sakniki sampean biyen lak Soeharto lak ijen. Sakniki niki kabeh Soeharto. Jare Gus Dur ngono. Belajar ndi Soeharto kabeh gitu loh. Sing kena KPK mek 2% paling kakek. Liyane gurung mlebu KPK apa meneh saiki KPK wis dipotong-potong gak oleh segala macam gitu ya. Wis gak apa-apa wis. Engko nek gak percaya nang Gus Dur dhewe. Gus anu ngaten. Soalnya aku karo Gus Dur gua arep garapan tok di sini. Dan aku sial terus. Aku Pak Harto mari mudun tak kancani ya. Terus Pak Harto sampean saiki gak disepuro sapa-sapa, tapi sampean iso njaluk sepuro nang Gusti Allah. Sampean bisa taubatan nasuha dan husnul khotimah. Terus Pak Harto tak undang nang masjid DPR yaitu Baitur Rahim. Tutuk kono aku dilolokno karo wartawan, dilolokno karo politisi-politisi, dianggap saya akan membangkitkan Soeharto lagi. Ngaku sing ngedukno masa aku sing munggahno menel. Angelmu ala bote koyo ngono ae. Oleh ngedukno wis kabotan maksud tak unggahno meneh arek-arek yo gendeng arek-arek ngono. Terus akhirnya aku telepon Pak Harto, enggak usah teko, enggak usah datang. Wiritan di rumah aja seperti yang saya kasihkan. Ya. Cukup saya di sini dan saya bilang sama wartawan-wartawan Pak Harto enggak akan datang. Acara saya batalkan dan Pak Harto mengatakan dia siap diadili, dia
saya bikinkan pernyataan 4. 1, saya Soeharto mantan presiden RI siap untuk tidak menjadi presiden lagi. 1. 2, saya Soeharto mantan presiden RI siap untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan saya melalui pengadilan negara. Nomor 3, saya Soeharto ini saya tidak akan ikut campur terhadap pemilihan presiden. Dah, silakan Anda. Nomor 4, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara. Sekarang silakan sampean adili Soeharto. Dia sudah menyatakan dan tertangan di depan saya. Iki suratnya. Terus aku ngomong ini, nek anjene nek sampai kon iso ngadili Pak Harto potongan dirijiku ngono aku. Terus wedi dhewe, waduh nek dipotong temen ya apa ya ngono. Akhirnya tak wanek-wanekno ngono ya. Ternyata gak diadili sampai akhir zaman ya. Mari ngono aku dolen nang nggone Gus Dur teng Ciganjur. Kira Gus Dur. Gak sida sampean. Gitu. Arek-arek wis cuang kemis gak karu-karuan. Ngene aja jari Gus Dur. Ngene. Mene minggu aja. Sampean entenono di Masjid Istiqlal jam 09.00 esuk. Gus Dur tak paranane tak gawani rono. Engko upacara ndek kono wiritan bareng wong telu. Temen ta Gus, aku gak njaluk lho Gus. Ono watok, ono tawon gede ngono. Ayo ngatur ae. Wes, tadi Gus Dur janji dia akan jemput Pak Harto Cendana di Cendana, kemudian membawa Pak Harto ke Masjid Istiqlal. Aku ngenteni kono terus baru kita upacara Husnul Khotimah. Judulnya bukan Taubatan Nasuha tapi upacara Husnul Khotimah. Pak Harto menyatakan kepada Allah bahwa saya betul-betul akan memohon ampun atas segala kesalahan saya dan akan memulai kehidupan yang baik. Itu Pak Harto mengatakan. Wes, lega lho. Gus aku gak ngongkon lho, sampean dhewe lho inisiatif. Wis gak apa-apa cak meneh sampean rono. Pak Harto tak paranane tak ternena Istiqlal. Wes, seneng ta atiku Mas. Metu teko me Gus Dur wartawan. Cak, ada berita apa? Ada berita apa? Aku kan gatel. Ngene lho rek. Karena aku mengacara gak sido ndek Baitur Rahim. Saiki Gus Dur duwe rencana mendatangkan Pak Harto ke Istiqlal, aku perlu ndek kono. Ngene pokoknya kita upacara bertiga. Terus arek-arek aku mulai arek-arek mlebu nang gone Gus Dur. Gus, katanya mau jemput Pak Harto ya ke Istiqlal gini. Jari sopo? Lu kata Cak Nun biasa ini ngapusi arek. Yesus. Tak wales kan nang ngono. Akhirnya suatu hari aku rono karo Haddad Alwi. Rono Gus Dur pas rodok loro. Gus, nyun sewu lho Gus. Aku ya ledaya teko Pacitan Gus. Wong duwe so tapi kasaf Gus. Sampean kate dadi presiden ngono. Tapi syaratnya sampean kudu waras, kudu sehat. Nah saiki kan penglihatan sampean sing rodok-rodok loro. Ya, dadi sampean ya apa carane iso. Nah, lah terus ya apa cak jarene wonge? Ngeten Gus, sampean ndolek godhong waru. Sing cilik-cilik ae. Sampean kum di ember. Terus sampean Al-Fatihah ping 7. Terus sampean templekno ndek kene. Wis. Nyun sewu ya aja muring-muring ya. Iki sing diganteni iki lho. Wakil gubernur sing lawas. Waktu itu jenenge Gus Dur. Pul. Jari Gus Dur. Jari Gus Dur, pul. Dolekno ember karo banyu anget. Karo godhong loro, godhong waru loro. Wah, pul melayu golek godhong waru, terus apa jenenge? Nggawa ember nang Gus Dur. Terus Gus Dur karo ngene iki. Terus ditemplekno warune sret. Ngene aja. Nggih Gus. Rasane kapok kon ya. Lah aku dihapusi ya, tak hapusi genti ya. Apa? Ojo muring-muring rek, iku duduk masa konstitusional loh ya. Iki masalah guyon lah ya, sesama orang tua guyon ya, timbangane kesepian ya. Itu ya. Jadi ojo muring-muring ya. Oke, sekarang satu lagu. Lah kok guyu iki kan. Temenan aku. Tapi memang ini persoalan sekarang Indonesia, guyon begini ini nggak ada, Mas Emil. Ini harus dihidupkan lagi guyon, gitu ya. Ini sekarang tokoh-tokoh kita ini sepaneng semua. Pernyataan-pernyataannya selalu panas, emosi. Kok guyon kayak gitu kan asik gitu loh. Mudah-mudahan wakil gubernur suka guyon lah, jangan serius-serius. Aku kapan-kapan rek kepengin rene nek ana waktu santai,
aku khusus nyeritakno guyonku karo Gus Dur. Ya. Khusus guyon lho, aja muring-muring lho. Guyon lho ya. Gus Dur nomor 1 guyone. Wis guyon ngene iku. Wis ngono iku lah jenenge Gus Dur. Yes. Aku kudu guyu dhewe. Lah ya apa? Tak angkat, aku tak atur ya apa carane Gus Dur dadi presiden, iki ana poros tengah, iki tak parani ketua Golkar, tak parani ketua P3. Nek P3 karo Golkar kompak, PDIP kalah. Gus sampeyan dadi presiden insyaallah. Di Hotel Melia. Ngono aja. Mungkin jam 5 sore sampeyan dadi presiden insyaallah. Tapi aku njaluk mergo aku sing usaha. Apa aja? Loro, siji Aceh kudu beres. Gampang macam-macam tak tonyo ngono ae. Jawab ngono kok. Jawabe ngono ku temenan karo ngene iki. Gampang tak tonyo. Siji meneh Gus. Aku tidak mau urusan politik modern Indonesia masih berurusan dengan Nyai Roro Kidul. Ngono aku. Karena saya punya cerita panjang mengenai Nyai Roro Kidul sampai hari ini dan itu serius. Anda harus tahu bedanya Nawang Wulan sama Nawang Seh ya. Yang Anda ketahui kan Nyai Roro Kidul bukan Ratu Kidul. Nah yang saya maksud ke Gus Dur itu Ratu Kidul, bukan Nyi Roro Kidul. Tapi kok kapan-kapan tak ceritani ya. Terus pokoknya Gus kalau mana sama dari presiden gak usah kate berhubungan nang Nyai Roro Kidul. Terus Gus Dur sampai anu ngono kok dibahas lu temenan nih Gus. Cak, wis tak SMS. Ya apa ya? Jadi Ratu Kidul di SMS karo Gus Dur lho. SMS ya napa? Tak kon gak jilbab. Iki sejak Nabi Adam sampai abad selikur gak ono wong mikir SMS digabungno karo Nyai Kidul karo jilbab lah. Iku nek gak wong tebu ireng ndi meneh. Lho kok iso-isone iki lho. Jadi idenya siji SMS Nyai Kidul lak gendeng ya sana. Nomor loro SMS di sini sampean gawe jilbab. Lha ndane lak sulap-sulap lak terus kabeh jilbab. Oh, pesare iki. Lha ngono iki Gus Dur ya serius lho. Sampean itu dobol lah ngono wis. Ngono ya Rek ya. Oke. Dr. Edi Supriyadi, puasa adalah dosis. Selama weekend ini, saya lebih banyak berkomunikasi pasif dengan Cak Nun melalui YouTube. Sebagai jamaah Ma'iyah versi YouTubia, saya banyak menyimak kuliah Cak Nun melalui media ini. Sampai saat ini saya menyimak kuliah beliau tentang puasa termasuk puasa Ramadan. Beliau memberi kuliah tentang puasa selama tak lebih dari 15 menit. Tetapi muatannya sangat padat. Kalau diurai dan ditulis dalam tulisan-tulisan pendek, maka bisa berpuluh bahkan beratus-ratus seri. Baik puasa dalam tinjauan fisik, psikis maupun teologis. Saya akan mengurai salah satu kalimat Cak Nun dalam kuliah tersebut. Jadi begini. Ketika Nabi berprinsip makan ketika lapar, itu sebenarnya adalah ilmu atau kesadaran kesehatan dalam menentukan kapan waktu untuk makan. Kesadaran ini diperlukan agar organ tubuh kita tidak terlalu capek dengan pekerjaannya mencerna makanan yang selalu masuk tubuh bila tidak dikendalikan. Jadi ini masalah pengendalian, adalah masalah puasa. Lapar sendiri adalah suatu sinyal bahwa tubuh membutuhkan asupan. Tetapi beda lagi kalau lapar ditinjau dalam dimensi sosiologis atau ditinjau dari psikologis. Ini bisa menjadi bahan yang lain. Kembali ke masalah makan. Apa yang terjadi bila schedule makan ini tidak dikendalikan?
Di satu pihak akan terjadi kelelahan pada mesin-mesin penggiling, pengangkut, dan distribusi zat makanan ke tubuh. Di lain pihak terjadi penumpukan zat-zat makan di dalam tubuh dengan segala macam akibatnya yang tentu tidak baik bagi kesehatan tubuh. Lapar itu baik, yang tidak baik adalah kelaparan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara lapar dan kelaparan. Ketika kita harus menahan lapar dan ketika kita sedang berada dalam keadaan kelaparan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nabi juga berprinsip berhenti makan sebelum kenyang. Ini istilah yang biasa atau sering kita dengar di kalangan umat muslim maupun orang-orang yang senang prihatin. Itu biasanya memang berhenti makan sebelum kenyang. Itu istilah-istilah yang memang sering kita dengar. Ini adalah kesadaran dan sensitivitas tubuh dalam melakukan pengereman terhadap masuknya makanan. Akal dan nafsu seringkali bertentangan. Mata melihat makanan yang merangsang akan selalu menyentuh mulut dan tangan untuk terus meraih dan memakannya. Hidung yang mengendus aroma hidangan lezat, demikian pula akan bertindak sebagaimana mata memerintah organ tubuh lain. Tetapi akal akan selalu mengontrol, melarang terus dan mengatakan tidak atau jangan. Itu berakibat tidak baik terhadap tubuhmu. Nah, itulah yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau kita melihat makanan yang enak di depan mata kita, itu biasanya memang ada perintah secara tidak langsung dalam otak kita, tangan kita untuk meraih dan memakannya. Begitu juga hidung yang mencium aroma-aroma yang enak, itu biasanya memang langsung memerintahkan kepada sel-sel yang ada dalam tubuh kita untuk memerintahkan kepada otak terus langsung tangan biasanya untuk makan, langsung makan. Nah, itu biasanya pengendalian atau pengeremannya itu yang dilakukan adalah otak. Cak Nun mengatakan dalam dunia kedokteran, puasa adalah semacam dosis, pengaturan atau regulator. Seumpama obat, dosis ini mutlak diperlukan, karena pada prinsipnya obat adalah racun. Racun yang dalam dosis yang tepat akan bermanfaat bagi tubuh dalam melawan penyakit. Bila kelebihan atau overdosis, maka obat tersebut menjadi racun yang justru akan merugikan tubuh. Bisa-bisa malah akan berakibat fatal. Melalui berbagai mekanisme, bila efek terapeutik yang dimaksud dari obat yang diberikan tidak tercapai, akibatnya penyakitnya tidak kunjung sembuh. Begitulah, sejatinya puasa itu semestinya dilakukan sepanjang hidup kita. Puasa Ramadan hanyalah latihan atau training untuk manusia sebagai pengingat, agar mereka selalu kembali pada fitrahnya dengan kontrol diri. Pengingat agar manusia selalu puasa. Semua makhluk hidup pun berpuasa. Ulat berpuasa menjadi kepompong. Ulat berpuasa dan menjadi kepompong, untuk menjadi kupu-kupu yang jauh lebih indah dari ulat. Pohon-pohon menggugurkan daunnya di musim dingin, berpuasa untuk membatasi metabolisme selama musim dingin, dan akan tumbuh lagi dengan daun-daunnya yang baru yang lebih indah. Itulah puasa. Jadi ketika kita ingin menjadi lebih indah, ketika kita ingin menjadi lebih orang yang lebih baik, berilmu, maka ada fase-fase di mana kita harus puasa. Seperti ingin menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berilmu, banyak membaca buku, belajar kepada alam semesta. Itu juga salah satu adalah yang dinamakan dengan kita berpuasa atau menahan diri dari godaan-godaan yang memang tidak membawa kita kepada cita-cita yang kita inginkan. Itulah puasa, mengatur dosis, rem, atau apapun namanya. Bahkan filsuf-filsuf besar seperti Hippocrates, Plato, Socrates, dan Aristoteles semuanya memuji manfaat puasa. Paracelsus yang dianggap sebagai pendiri toksikologi modern berkata, puasa adalah obat terbesar dan terdapat tabib di dalamnya. Sebagian besar agama mempunyai tradisi puasa,
sebagai bagian dari ritual mereka untuk pemurnian, penebusan dosa, dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Yogyakarta, 17 April tahun 2022.